Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xie Lian dan Lucy bertukar pandang, dan yang terakhir bertanya, apa yang harus kita lakukan, rekan Taois Xie Lian? Haruskah kita mengikuti mereka? Kakak Han benar, jelas ada yang tidak beres, jadi tidak bijaksana untuk tinggal di sini. Ayo keluar dari sini dan cari tahu apa yang terjadi dulu, kata Xie Lian. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara dan terbang sebagai proyeksi bunga. Lucy hanya bisa menghela nafas dan mengikuti. Pada titik ini, Han Li dan Taois Xie sedang terbang di sepanjang lorong sempit, menuju ke arah di mana getarannya paling kuat. Meskipun pembatasan penerbangan masih berlaku, Han Li masih bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan mengorbankan pengeluaran kekuatan sihir tambahan. Han Li menyapu indera spiritualnya di sekitar lorong, dan alisnya segera berkerut sedikit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dalam dinding lorong yang tampak mulus, dan jumlah retakan dengan cepat meningkat. Tampaknya istana bawah tanah ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, getaran di depan menjadi semakin dahsyat, dan sepertinya seluruh istana bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, sebuah persimpangan muncul di depan, dan Han Li berbelok ke lorong baru tanpa ragu-ragu. Ia langsung disambut oleh dua penggerek batang berkulit hitam berwajah manusia yang langsung menerkam ke arahnya, dan sepertinya kedua penggerek batang ini sudah cukup lama menunggu di sana. Han Li mendengus dingin saat melihat ini, dan tanda pedang hijau tiba-tiba muncul di lengan bawahnya, diikuti dengan pedang panjang berwarna hijau yang panjangnya sekitar 3 kaki langsung muncul di tangannya sebelum disayat ke arah sepasang penggerek batang yang mendekat. Ki asal dunia di daerah sekitarnya segera diaduk menjadi hiruk-pikuk, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat besar turun ke lorong. Fluktuasi energi yang aneh meletus di sekitar dua penggerek batang berwajah manusia, dan mereka segera dilumpuhkan, lalu dipotong menjadi dua bahkan sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi. Han Li muncul di belakang dua penggerek batang berwajah manusia dalam sekejap, setelah itu tubuh penggerek batang yang terpotong-potong tiba-tiba terbakar. Han Li tidak ingin terhenti di sini, jadi dia menggunakan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam untuk membunuh dua penggerek batang berwajah manusia itu segera. Di basis kultivasinya saat ini, dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan harta karun surgawi yang mendalam bahkan tanpa melepaskan fisik suci nirvana miliknya. Ekspresi Taois Xie sedikit berubah setelah melihat ini, tapi dia tetap diam sambil terus mengikuti di belakang Han Li. Setelah itu, mereka berdua tidak bertemu dengan penggerek batang, dan setelah beberapa lama, mereka akhirnya muncul dari lorong menuju gua bawah tanah yang besar. Ada lapisan pasir perak halus yang tersebar di lantai gua, tetapi atap gua dilapisi dengan stalaktit setajam silet. Tidak jauh dari pembukaan lorong ada awan kabut abu-abu yang mengeluarkan aroma kayu cendana yang samar, dan ada beberapa sosok humanoid yang saat ini melayang di depan lautan kabut, salah satunya adalah Bao Hua. Dia saat ini menilai kabut abu-abu dengan sedikit kebingungan di matanya, dan ada wajah tidak jelas di dalam kabut yang sepertinya berkomunikasi dengan Bao Hua melalui transmisi suara. Di belakang Bao Hua berdiri Heye dan beberapa makhluk kenaikan besar lainnya. Mereka semua segera disiagakan oleh kedatangan Han Li dan Taois Xie, tetapi ekspresi mereka dengan cepat mereda setelah menyadari bahwa lebih banyak sekutu telah tiba. Apa yang terjadi? Di mana rekan-rekan Taois kita yang lain? Han Li bertanya sambil menyapu indera spiritualnya ke arah awan kabut kelabu. Kami juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Bao Hua saat ini sedang berkomunikasi dengan arwah segel kuno untuk mencari tahu apa yang terjadi. Adapun yang lainnya, kalian berdua yang pertama tiba, seorang lelaki tua berpenampilan biasa menjawab dengan ekspresi muram. Apakah itu roh segel kuno?
Han Li bertanya sambil melemparkan pandangan kontemplatif ke arah wajah di dalam kabut. Tepat pada saat ini, Bao Hua sepertinya telah menyelesaikan komunikasinya dengan wajah di kabut, dan yang terakhir dengan cepat menghilang. Saya senang Anda ada di sini, Saudara Han, rekan Taois Xie, tolong bantu saya, kata Bao Hua dengan ekspresi serius. Kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi di sini, rekan Taois Bao Hua, kata Han Li sambil mengintip ke lautan kabut. Kekuatan segel kuno telah lepas kendali. Baik kekuatan segel yang membatasi Ratu Penggerek Batang dan kekuatan yang menjebak rekan Taois Yuan Yan dan yang lainnya tiba-tiba berkurang secara drastis, dan tidak hanya kebangkitan Ratu Penggerek Batang sudah dekat. Semua rekan Daois kita yang terperangkap juga dalam bahaya besar. Hal pertama yang akan dilakukan Ratu Stemborer setelah kebangkitannya pasti adalah membunuh Yuan Yan dan yang lainnya. Setelah kehilangan begitu banyak energi, segel kuno akan segera terpisah, dan istana bawah tanah juga diambang kehancuran, desah Bao Hua. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami belum melakukan apa-apa. Mungkinkah salah satu kelompok rekan Daois membuat kesalahan saat memperbaiki batasan mereka? Seorang pria berwajah merah bertanya dengan ekspresi khawatir. Apakah Anda mengetahui apa yang terjadi dari roh segel kuno, rekan Daois Bao Hua? Seharusnya menyadari apa yang menyebabkan ini, tanya lelaki tua itu. Aku bertanya pada arwah segel kuno tentang ini, tapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatannya telah ditarik oleh sesuatu atau seseorang. Namun, dia sudah setuju untuk memindahkan kita ke tempat Ratu Stemborer sedang bersemayam sehingga kita dapat menyerangnya sebelum dia terbangun. Dengan melakukan itu, kita akan dapat menghentikannya dan mengulur waktu lebih banyak kepada rekan Daois kita yang lain untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak. Sepertinya kita harus meninggalkan rencana awal kita, kata Bao Hua dengan senyum masam. Apa? Kamu bilang kita harus pergi dan menyerang Ratu Penggerek Batang. Apakah kamu serius, rekan Taois Bao Hua? Seru seorang wanita berjubah hitam. Ekspresi semua orang juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, semuanya, aku mengusulkan ini karena suatu alasan. Aku belajar dari semangat segel kuno bahwa Ratu Stemborer harus membayar harga yang mahal untuk menjebak Yuan Yan dan yang lainnya. Selain itu dipaksakan bangkit pada kesempatan ini, jadi dia tidak akan bisa memulihkan sebagian besar kekuatannya, dan dia tidak akan sekuat biasanya. Roh segel kuno juga telah berjanji padaku bahwa dia akan menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk membantu kita. Selain itu, sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminjam harta karun surgawi yang mendalam yang sangat efektif melawan serangga, jadi ada kemungkinan besar kita akan berhasil, jelas Bao Hua. Kekhawatiran semua orang sedikit mereda setelah mendengar ini. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka masih ragu untuk menyetujui rencana ini. Bao Hua dapat melihat kekhawatiran di mata semua orang, dan dia terpaksa membuat keputusan. Aku tahu kalian semua tidak mau mengambil risiko ini, tapi kalian harus memikirkan semua saudara kalian yang terperangkap. Rekan Daois Copper Crow dan yang lainnya berada tepat di dekat tempat Yuan Yan dan yang lainnya telah terperangkap. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Ratu Penggerek Batang, kita bisa mengulur waktu untuk menyelamatkan semua orang. Selain itu, aku punya sesuatu untuk kalian semua. Dengan barang-barang ini yang kita miliki, bahkan jika kita bukan tandingan Penggerek Batang Ratu, kita masih bisa kabur. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat lengan bajunya untuk mengirim seberkas cahaya merah terbang ke arah masing-masing rekannya. Semua orang secara refleks menangkap garis-garis cahaya merah untuk menemukan bahwa ini adalah platformasi merah dengan desain rumit yang terukir di permukaannya. Han Li dapat merasakan fluktuasi spasial yang berasal dari pelat formasi di tangannya, dan setelah membalik pelat tersebut,
dia menemukan bahwa ada pola bulu yang sangat rumit dan seperti kehidupan di bagian belakang. Ini adalah pelat roh Phoenix berharga yang dapat langsung berteleportasi ratusan ribu kilometer jauhnya. Kamu pasti sangat beruntung telah mendapatkan harta ini, seru lelaki tua itu saat matanya menyala dengan gembira. Apakah ini benar-benar pelat roh Phoenix berharga? Saya pernah mendengar bahwa mereka hanya dapat disempurnakan menggunakan bulu Phoenix surgawi sejati. Mampu berteleportasi melalui semua pembatasan dan formasi, dan pada dasarnya setara dengan kehidupan ekstra. Seru wanita berjubah hitam itu. Tidak salah lagi, aku pernah melihat piring roh Phoenix berharga selama pelelangan, dan penampilan serta auranya sama-sama identik dengan yang ini, pria tua itu menegaskan. Baiklah, mengingat rekan Taois Bao Hua bersedia menawarkan harta yang begitu berharga, aku akan menyetujui rencana ini. Bahkan jika aku tidak menggunakannya, aku tidak akan mengembalikannya. Pria berwajah merah itu berkata saat sedikit keserakahan melintas di matanya. Aku memberikan harta ini kepada kalian semua sebagai hadiah, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya kembali, kata Bao Hua tersenyum. Dengan harta yang kita miliki ini dan harta karun surgawi yang mendalam yang mampu menekan serangga, aku yakin kita akan mampu menangani Ratu Penggerek Batang, aku akan ikut juga, kata lelaki tua itu. Wanita berjubah hitam itu juga mengangguk sedikit setelah merenung sejenak. Bao Hua sangat gembira melihat ini, tapi Han Li adalah orang yang paling dia hormati di sini. Bagaimana denganmu, kakak Han? Aku pasti tidak bisa mundur sekarang karena semua orang telah setuju untuk pergi, jawab Han Li sambil menyimpan piring formasinya. Dengan kekuatan dan koleksi harta karunnya saat ini, dia akan dapat memastikan pertahanan diri bahkan melawan makhluk abadi sejati, apalagi Ratu Temborer yang sangat lemah. Baiklah, aku akan meminta roh segel kuno untuk segera memindahkan kita ke sana. Dua rekan Daois kita dari alam malam hitam juga pasti berada di area itu, dan penyertaan mereka akan semakin meningkatkan peluang kita untuk sukses, Bao Hua berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia melemparkan segel mantra ke dalam kabut abu-abu di depan, dan kabut itu terbelah untuk membuka jalan. Bao Hua melayang ke jalan setapak tanpa ragu-ragu, dan semua orang segera mengikutinya juga. Tak lama kemudian, semua orang muncul ke area yang luas dengan formasi teleportasi abu-abu di tanah. Sebuah suara terdengar datang dari segala arah, seolah-olah seseorang mengatakan sesuatu kepada mereka, tetapi hanya Bao Hua yang tampaknya dapat memahami apa yang dikatakan saat dia mengangguk sebelum masuk ke dalam formasi dengan ekspresi serius. Semua orang ragu sejenak sebelum masuk ke formasi juga. Begitu semua orang memasuki formasi, itu diaktifkan dengan sendirinya, dan seluruh kelompok menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Sementara itu, mangkuk hitam pekat di altar pengorbanan di dalam hutan batu misterius tiba-tiba bergetar sedikit, dan suara laki-laki yang samar terdengar. Jadi orang-orang itu berencana untuk mengincar Ratu Penggerek Batang itu. Hehe, betapa bodohnya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Aku harus menjaga bocah itu tetap hidup, jadi sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan benda itu. Desahan sedih kemudian terdengar, seolah-olah ada pengorbanan penting yang dilakukan. Dentang logam kemudian terdengar di udara, dan 8 rantai perak tipis muncul di atas altar. Salah satu ujung dari setiap rantai dihubungkan ke tepi mangkuk, sedangkan ujung lainnya dihubungkan ke lampu di atas 8 pilar tembaga. Semburan nyanyian yang tidak dapat dipahami terdengar dari dalam mangkuk, dan rantai yang terhubung ke satu-satunya lampu yang menyala mulai bergetar sedikit. Tiba-tiba, rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lampu sebelum dengan cepat disalurkan ke altar di sepanjang rantai, lalu menghilang ke dalam mangkuk hitam. Kabut hitam di sekitar mangkuk mulai menjadi lebih padat, dan aura yang sangat menakutkan yang semakin kuat tiba-tiba meletus.
Jadi disinilah Ratu Penggerek Batang berada, renung Han Li sambil memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi terkejut. Semua makhluk tahap Grand Ascension lainnya selain Bao Hua juga cukup terpana dengan apa yang dilihat. Mereka saat ini berada di lautan tak terbatas yang membentang sejauh mata memandang ke segala arah. Ini bukan ilusi. Apa yang terjadi? Apakah ini tempat di istana bawah tanah? Pria tua itu bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja tidak, istana bawah tanah tidak cukup besar untuk menampung air sebesar itu, jawab Bao Hua dengan menggelengkan kepalanya. Lalu tempat apa ini? Apakah kita telah diteleportasi dari situs asli yang tersegel? Pria berwajah merah itu bertanya. Kurasa tidak. Kalau tidak, indera spiritual kita tidak akan lagi dibatasi, kata wanita berjubah hitam itu, jelas sudah mencoba kekuatan spiritualnya di sini. Tiba-tiba, Han Li berkata dengan tenang, semuanya, tolong lihat ke atas. Atas. Aku sudah melihatnya, sepertinya tidak ada yang salah, kata lelaki tua itu sambil menatap langit kelabu lagi. Wanita berjubah hitam dan pria berwajah merah juga mendongak dengan ekspresi bingung. Namun, sedikit pencerahan muncul di mata Bao Hua saat dia melihat ke langit, dan tepat pada saat ini, Han Li menyapu jari ke atas, melepaskan proyeksi pedang biru yang panjangnya beberapa ribu kaki. Cahaya kelabu di seluruh langit mulai melonjak hebat, dan pekikan tajam tiba-tiba terdengar. Seolah-olah proyeksi pedang biru mengancam untuk membelah seluruh langit, tetapi setelah cahaya biru memudar, langit tetap utuh, tetapi formasi hitam pekat yang menutupi hampir seluruh langit muncul di atas. Formasi itu terdiri dari rune hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda, dan di tengah formasi ada serangga putih tak bergerak seukuran gunung. Serangga itu memiliki tubuh putih murni dan tanpa cacat, dan kepalanya terkubur jauh di dalam tubuhnya sendiri, sehingga mustahil untuk mendapatkan penampilannya. Namun, dengan kerangkanya yang gemuk, dia terlihat seperti ulat sutera besar. Meskipun serangga raksasa itu tampak tertidur lelap, ada rune emas yang melonjak perlahan di sekitar tubuhnya. Itu Ratu Penggerek Batang, seru wanita berjubah hitam itu. Pria berambut merah dan pria tua itu juga sangat terkejut melihat ini, dan mereka segera mengambil sikap bertahan. Sebaliknya, Bao Hua sangat tenang saat dia berkata, tidak perlu khawatir, rekan-rekan Daois, masih butuh waktu untuk serangga ini terbangun, jadi kita tidak akan memperingatkannya selama kita tidak melakukan apapun dengan gegabah. Sepertinya ini adalah celah spasial yang dibuka oleh Ratu Penggerek Batang, jadi rekan Daois kita dari alam malam hitam tidak akan bisa bergabung dengan kita di sini. Dengan kekuatan ratus temborer, itu memang bisa membuka celah spasial. Itu menjelaskan mengapa tempat ini masih dipengaruhi oleh kekuatan segel, kata lelaki tua itu ketika ekspresinya sedikit mereda. Tanpa bantuan rekan Daois kita dari Black Knight Realm, aku merasa kita kekurangan jumlah. Bagaimana kalau kita menemukan pintu keluar dari tempat ini dan membawa kedua rekan Daois itu juga? Wanita berjubah hitam itu menyarankan. Itu tidak akan berhasil. Ratus temborer akan segera terbangun, jika kita masuk dan keluar dari ruang ini dengan sembrono, kemungkinan besar akan segera terbangun. Aku yakin itu sebabnya rekan Daois kita dari alam malam hitam menahan diri dari memasuki ruang ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki keuntungan untuk dapat berteleportasi sendiri ke ruang ini menggunakan kekuatan segel kuno seperti yang kita lakukan, kata Bao Hua. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berkata, mari kita hentikan obrolan dan bergegas sementara Ratu Penggerek Batang masih tertidur. Jika kita dapat melukainya dengan parah di sini, itu akan menjadi hasil terbaik. Apakah kamu memandang rendah kami, rekan Taois Han? Jika kami menggabungkan kekuatan kami, bahkan makhluk abadi sejati kemungkinan besar akan ditebang jika mereka lengah, kata wanita berjubah hitam itu tidak senang. Jika Ratu Penggerek Batang semudah itu dibunuh,
Makhluk abadi sejati pasti sudah membunuhnya, bukan menyegelnya. Aku selalu bersiap untuk yang terburuk dalam segala hal yang aku lakukan, jawab Han Li dengan suara dingin. Ekspresi wanita berjubah hitam menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan menjawab lagi ketika Bao Hua menyela, jangan berdebat di antara kita sendiri, sesama Daois. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyerang dengan sekuat tenaga, dan sisanya akan menjadi karena keberuntungan. Karena itu, lebih baik aman daripada menyesal, jadi kita tidak hanya harus menyerang sekaligus, saya akan menggunakan harta karun surgawi yang mendalam yang saya pinjam juga. Jika ada di antara kalian yang memilikinya kartu truf yang kuat di lengan baju Anda, sekarang adalah waktunya untuk menggunakan, mungkin ratus temborer hanya akan memberi kita satu kesempatan ini. Kamu benar, rekan Taois Bao Hua, kata pria tua itu sambil mengangguk setuju. Tidak ada orang lain yang keberatan juga. Karena itu, Bao Hua menarik napas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan, dan proyeksi pohon bunga merah muda besar muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya merah muda. Pada saat yang sama, dia perlahan mengangkat tangan, lalu membuka jari-jarinya untuk memanggil paku kuning berkarat yang besar. Paku itu panjangnya hanya sekitar setengah kaki, dan permukaannya penuh lubang dan tonjolan, serta beberapa pola roh. Dilihat dari betapa bobroknya kelihatannya, sepertinya telah terkubur di tanah selama puluhan ribu tahun. Namun, Bao Hua memegang benda itu dengan sangat hati-hati, dan dia berkata dengan serius, paku kaisar bumi ini mengandung kekuatan hukum bumi suatu alam. Siapapun yang terkena paku ini tidak akan bisa menggunakan apapun. Kemampuan atribut bumi, dan jika aku mengingatnya dengan benar, kekuatan esensial Ratu Penggerek Batang adalah atribut bumi. Jika aku berhasil memukul Ratu Penggerek Batang dengan paku ini, dia tidak akan bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya.